Ghosting di era digital, kenapa terjadi dan cara menghadapinya. Berjumpa kembali dengan Asfir Astama. Di era digital, hubungan semakin mudah terjalin. Hanya dengan beberapa ketukan jari di aplikasi kencan atau media sosial, seseorang bisa mengenal orang baru, mengobrol intens, bahkan merasa dekat meski belum pernah bertemu langsung. Namun, ada satu fenomena yang kian sering terjadi, ghosting. Ghosting adalah situasi ketika seseorang tiba-tiba menghilang tanpa kabar, memutus komunikasi tanpa alasan yang jelas, dan meninggalkan pihak lain di dunia. Jika dulu orang bisa menghindar dengan jarang bertemu, kini cukup dengan berhenti membalas pesan atau memblokir kontak, hubungan pun berakhir begitu saja. Mengapa ghosting begitu sering terjadi? Ghosting marak di era digital karena teknologi memudahkan seseorang untuk menghilang begitu saja. Dengan satu klik, kontak bisa diblokir dan jejak komunikasi terputus. Banyak orang memilih jalan ini karena tidak nyaman menghadapi konflik, merasa bersalah jika harus berkata jujur, atau sekadar ingin menghindari drama. Selain itu, hadirnya aplikasi kencan dan media sosial memberi ilusi bahwa selalu ada pilihan lain yang lebih baik, sehingga komitmen dalam hubungan seringkali dianggap sepele. Di sisi lain, ghosting juga kerap mencerminkan kurangnya kematangan emosional. Alih-alih berkomunikasi dengan dewasa, sebagian orang lebih memilih kabur tanpa penjelasan. Inilah yang membuat fenomena ini semakin sering terjadi di tengah kehidupan serba instan dan cepat berubah. Dampak ghosting pada korban. Bagi yang ditinggalkan, ghosting bisa menimbulkan luka emosional yang cukup dalam. Tidak adanya penjelasan membuat korban sering terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian. Bertanya-tanya apakah ada kesalahan yang mereka lakukan. Rasa tidak nyaman ini seringkali berlanjut menjadi penurunan rasa percaya diri, di mana korban merasa tidak cukup baik atau bahkan tidak layak dicinta. Lebih jauh lagi, pengalaman pahit ini dapat membuat seseorang kesulitan membuka diri kembali, karena ada ketakutan bahwa hal serupa akan terjadi di hubungan berikutnya. Cara menghadapi ghosting. Meski menyakitkan, ghosting bukanlah akhir dari segalanya. Langkah pertama untuk menghadapinya adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan berakhir dengan penjelasan yang jelas. Menghentikan usaha untuk memaksa jawaban dari seseorang yang memilih pergi justru akan mempercepat proses pemulihan. Hal penting lain adalah tidak menyalahkan diri sendiri, sebab ghosting lebih banyak mencerminkan sikap dan cara pelaku menghadapi masalah, bukan nilai diri korban. Membicarakan pengalaman ini dengan orang terdekat juga bisa membantu meredakan beban emosional, karena dukungan sosial mampu membuat seseorang merasa tidak sendirian. Setelah itu, alihkan perhatian pada diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, entah itu hobi, pekerjaan, atau aktivitas positif lain. Dengan begitu, luka hati perlahan bisa sembuh. Dari pengalaman pahit ini, seseorang juga bisa belajar mengenali tanda-tanda awal ketidakseriusan dalam hubungan sehingga lebih bijak dalam menjalin ikatan di masa depan. Ghosting memang fenomena yang semakin sering ditemui di era digital. Meski menyakitkan, penting diingat bahwa perbuatan ini lebih banyak mencerminkan kelemahan orang yang melakukannya. Daripada terus larut dalam pertanyaan tanpa jawaban, lebih baik fokus pada diri sendiri, bangkit, dan membuka peluang baru untuk hubungan yang lebih sehat. Pada akhirnya, setiap orang berhak mendapat hubungan yang jujur dan penuh penghargaan.
Jika seseorang memilih menghilang tanpa penjelasan, itu tandanya mereka bukan orang yang tepat untuk Anda. Aswir Astamanzeno, terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa dengan postingan menarik berikutnya.